Pertanyaan itu akan dijawab oleh literatur. Dan apakah kamu tahu siapa ketua HTI? Adalah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguak tipu daya jargon dan simbol agama oleh Habib Baubaid, keturunan imigran Yaman bin Yuya dukun Fir'aun. Kita mulai dari menginventarisir frase-frase yang melekat di klan Habib Ba'alawi imigran Yaman, yaitu save ulama, bela habaib, halal darahnya saudara, kafir, Islamofobia, PKI, murtad, stop kriminalisasi ulama, bela Al-Quran, bela Islam, dan frase-frase yang senada itu. Pertanyaannya yang hari ini akan kita jawab adalah, pola data jargon ini menceritakan apa? Apa maksud tersembunyi di baliknya dan bagaimana mekanisme psikologis di balik frase-frase semacam itu? Pertanyaan itu akan dijawab oleh literatur berjudul Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia yang terbit tahun 2009, kolaborasi dari The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, dan Ma'arif Institute, yang dieditori oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Literatur ini merupakan hasil penelitian yang berlangsung lebih dari 2 tahun dan dilakukan oleh Live for All Foundation, yang di mana di dalamnya ada Gus Dur, selain Gus Dur ya, ada Gus Mus, Buya Syafi'i Marif, Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Profesor Azumardi Azra, Profesor Dr. Nasir Hamid Abu Zaid, Syekh Musa Admani, Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan, Dr. Soekardi Rinaki, dan Romo Frans Magnis Suseno sebagai penasehat Live for All Foundation. Jadi ini merupakan hasil penelitian. Saya kutipkan dari buku tersebut yang relevan dengan topik kita hari ini. Yang pertama adalah Gus Dur menuliskan dalam buku Ilusi Negara Islam halaman 19 tahun 2009, pada gilirannya Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasan dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam, padahal jelas tidak demikian. Pada saat yang sama, dengan dalih memperjuangkan dan membela Islam, mereka berusaha keras menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Mereka ingin menggantinya dengan budaya dan tradisi asing dari Timur Tengah. Pada hari ini kita dapat mengobservasi, dapat memperhatikan bagaimana para klan Habib Baubaid imigran Yaman keturunan cucu Fir'aun itu mengubah sejarah, menggeser budaya, amaliyah NU, menggeser Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani menjadi Al-Faqih Muqaddam. Bagaimana mereka merendahkan budaya-budaya nasional, budaya-budaya Nusantara kita. Selanjutnya, masih dari Gus Dur di buku Ilusi Negara Islam halaman 20, beliau menuliskan atau berkata, kelompok-kelompok garis keras berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritualitas dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona, dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan. Gus Dur kemudian di halaman 21 juga mengungkapkan, pada sisi yang lain ada orang-orang yang memang secara sengaja memperdaya masyarakat dengan meneriakkan simbol-simbol keagamaan demi memuaskan agenda hawa nafsu mereka. Di halaman 90 buku Ilusi Negara Islam tertulis, jargon-jargon garis keras seperti membela Islam, penerapan syariah, maupun penegakan khilafah Islamiyah bagi umat Islam yang tidak mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya bisa menjadi ungkapan yang sangat ampuh dan mempesona. Pada saat yang sama, para penolak jargon-jargon tersebut bisa dengan mudah dituduh menolak syariah, bahkan menolak Islam. Tuduhan semacam ini lazim dilontarkan oleh orang-orang yang merasa sok tahu tentang Islam. Mereka yang merasa sebagai yang paling benar dalam memahami Islam. Dari kutipan tadi dari buku Ilusi Negara Islam tahun 2009,
saya merumuskan frase-frase jargon yang digunakan oleh klan Habib Baubed itu merupakan cara untuk memposisikan dirinya di tengah masyarakat sebagai Islam itu sendiri. Mereka memposisikan melawan Islam, membela mereka, membela Islam. Yang kedua, menghipnotis dan memperdaya umat untuk merebut simpati umat. Yang ketiga, sekaligus secara simultan mendiskreditkan dan menyerang siapapun yang berbeda atau melawan mereka. Di-framing melawan Islam, bahkan menista agama. Sejauh pengamatan saya, hanya klan mereka lah yang menggunakan jargon-jargon sebagaimana yang telah saya tampilkan di depan. Tidak ada dari NU, tidak ada dari Muhammadiyah ataupun dari ormas-ormas lainnya. Yang menggunakan jargon-jargon itu ya klan Habib Baubed dan gerakan Islam garis keras transnasional. Selain itu juga mereka menggunakan jubah-jubah agama, simbol-simbol berupa jubah-jubah agama, serta menggunakan bendera. Mereka berlindung di balik simbol sakral. Itu semua adalah cara mereka untuk menyembunyikan kejahatannya, ujar Eko Kuntadi. Pada tahun 2018 terjadi kehebohan di mana beberapa anggota GP Ansor membakar bendera hitam. Yang mereka maksudkan itu adalah membakar bendera HTI. Namun kemudian di-framing dengan tajam, disudutkan, di-framing dengan tajam bahwa GP Ansor telah membakar bendera Panji Rasulullah, bendera Tauhid. Padahal anggota GP Ansor itu memaksudkan mereka membakar bendera HTI. Namun kemudian Ismail Yusanto itu dalam pandangan saya berkelit. Dia berkata yang dibakar dalam video yang beredar luas kemarin adalah Ar-Roya Panji Rasulullah, bendera berwarna hitam yang bertuliskan kalimat Tauhid. Ismail Yusanto itu berkata bahwa saya perlu tegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera, katanya. Padahal kita ketahui bahwa bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid itu yang mempopulerkan dan mengenalkan ke masyarakat sehingga terjadi asosiatif tak terpisahkan dari HTI adalah HTI itu sendiri. Sehingga ketika anggota GP Ansor itu membakar kalimat yang secara asosiatif melekat dengan HTI, maka yang dibakar itu adalah bendera HTI. Dan apakah kamu tahu siapa ketua HTI? Selama ini yang kita ketahui adalah Ismail Yusanto, tetapi Ismail Yusanto itu merupakan juru bicara HTI, bukan ketua HTI. Lalu siapa ketua HTI? Ketua HTI adalah Habib Abdurrahman. Hal ini dijelaskan dalam buku Ilusi Negara Islam halaman 283 oleh Dr. Kiai Haji Ghazali Said. Saya bacakan. Di Indonesia itu kan nggak pernah muncul itu. Ketua HTI itu namanya Habib Abdurrahman. Yang muncul kan Ismail Yusanto. Itu sebenarnya kan kerucuknya sebetulnya. Terus di Surabaya ada Dr. Usman. Pokoknya jubirnya. Jadi ketua HTI itu yang menggunakan panji-panji hitam itu, yang melakukan politisasi bendera hitam itu adalah Habib. Namanya Habib Abdurrahman. Sehingga sekarang kita dapat melihat petanya. PKI dipimpin oleh Habib, Jatman dipimpin oleh Habib, FPI dipimpin oleh Habib, PKS, Robito Alawiyah, pengubah sejarah Habib, pengubah identitas makam Habib, yang membuat makam-makam palsu Habib, yang mengubah nasab dan silsilah leluhur Nusantara Habib. Sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa mereka dalam satu orkestrasi tunggal. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frase-frase ini kerap dipakai dan digunakan di demo FPI yang dahulu marak. Saya sampai berpikir dan bertanya-tanya, mengapa mereka rajin sekali demo? Apa mereka tidak kerja? Apa pengangguran? Duitnya dari mana ya mereka itu ya?
Karena kan kita sibuk kerja, bekerja halal. Frase-frase semacam itu mengganggu stabilitas masyarakat dan ada netralisir dari Bapak Mahfud MD bahwa beliau mengatakan tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Kemudian Bapak Muldoko juga menjawab tak ada istilah kriminalisasi ulama. Bapak Mahfud MD membantah ada Islamofobia dan kriminalisasi ulama. Dan Gus Ali juga mengatakan hal yang serupa. Saya bacakan dari nu.or.id. Ungkapan yang mengatakan bahwa di Indonesia sering terjadi kriminalisasi ulama tidak tepat. Gitu kok katanya kriminalisasi ulama. Ulama mana yang dikriminalisasi? Tanda tanya. Tunjukkan pada saya. Tutur Gus Ali. Menurut Gus Ali, para ulama dengan begitu bebasnya menyiarkan ajaran-ajaran Islam hingga kini di berbagai kesempatan dengan aman. Para ulama setiap hari masih rutin ngaji di pesantren-pesantren dengan aman dan damai kok.